Sejahtera, semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Mari kita menyatu dengan firman Tuhan. Kita awali dengan saat teduh. Ya Tuhan, kepadamu kami angkat pujian, doa dan persembahan kami hanya untuk-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, bukalah pintu hatimu. Kita akan menyatu lagi dengan sabdanya. Tapi kita diawali sebuah pujian yang mengingatkan kita, kasih Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Kasih Tuhan tidak terbatas, tidak terukur. Dan hiduplah dalam kasih Tuhan. Dan katakanlah, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Selama hidup kita, sembahlah Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan renungan hari ini Selasa 30 April 2024 dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 32. Demikian dituliskan di sana. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan
dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Gabi masih padoham manasida, dagara ruhat tadi bagasan, wujudi pakulingi kita di tonggat dalani, laho patorakotu kita natar surati. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, selamat bersukacita, selamat menyambut hari-hari yang Tuhan anugerahkan untuk kita bersama-sama. Kami ucapkan juga selamat ulang tahun bagi saudara yang ulang tahun hari ini. Bagi saudara ulang tahun perkawinan, selamat ulang tahun perkawinan bagi selalu bersama keluarga, anak dan cucu. Bagi saudara yang syarat dengan pergumulan, sakit penyakit yang belum kunjung sembuh, jangan kecewa, jangan putus asa, teruslah berharap, berusaha. Pasti Tuhan Yesus akan datang melawat saudara dan menyembuhkanmu. Amin. Saudara kami yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, terkadang kita berbicara seseorang, tidak kita sadari dia ada di samping kita. Terkadang kita menyebut nama seseorang, di hati kita ternyata dia juga mendengarkannya. Ya, tanpa kita sadari, semua tahu apa yang sedang kita pikirkan. Hidup ini memang rahasia, tapi jangan lupa hidup ini adalah terbuka, patar salibna di hadapan debata. Tidak ada yang terselubung, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Yang perlu kita ingat, selalu rendah hati dan terus mempermuliakan nama Tuhan selagi kita sehat. Ada dua orang pergi ke Emmaus. Saat itu mereka kagum sebenarnya tentang Yesus, tapi mereka tidak pernah jumpa. Mereka tahu aja lewat cerita, ati narong do margor Jesus Mesias, bui na pamalupon na marsahid, bui ba na pasohon haba-haba, bui ba na pangulon na mati. Anak hindi bata rin nina nasada. Ima dah, ayaw pihubikido aliyaw pilumor ako ng pajupang. Paro na ang iba na, songon ang hindi bata si Pelu na bui patupahon halungangan niya ati. Mereka terus berbicara, berjalan. Tak terasa, tak sangka-sangka. Saat mereka jalan dua, tiba-tiba jadi tiga. Wah, mereka pun saling menyapa. Hai Sido, siapakah saudara? Lalu seseorang mengatakan, yang saudara bicarakan tadi, yang saudara ceritakan tadi, aduh, mereka kaget. Engkaukah Mesias itu? Ya. Engkaukah Yesus itu? Ya. Engkaukah anak-anak itu? Ya. Ampuni kami. Tapi Yesus bahagia, senang dengan sebuah kejujuran. Bahkan Yesus bahagia bila ada orang membicarakan tentang dia, apalagi menyampaikan kuasa dan mujizat-mujizat yang dibuat Yesus sehingga banyak orang percaya kepada Yesus. Kali ini seseorang itu berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika Ia menerangkan kitab suci? Aibana dohabe. Luar biasa deh. Yesus adalah gambaran tokoh dalam Alkitab yang disebut dengan sang juru selamat, yang melaksanakan tugasnya dan misi kerajaan surga di dunia ini. Dia melakukan semuanya itu hanya untuk kemudian Bapa di surga. Dan banyak orang yang percaya kagum kepadanya. Walaupun sebenarnya banyak juga yang benci, mengkhianatinya, bahkan berencana menangkap, menyalibkan, dan membunuhnya. Dan itu sebuah kenyataan. Anak manusia itu menderita dan akhirnya mati. Tapi tidak pernah berakhir pemberitaan Injil tentang Kristus, tentang Allah. Para orang percaya yang kagum, yang bahagia senang bersama Yesus, terus melanjutkan misi dan visi kerajaan Allah, dan berita keselamatan terus berkobar di mana-mana. Inilah kehebatan dari Yesus Kristus sebagai anak Allah yang kita percayai dalam hidup kita. Dia ada dan terus ada. Dia telah mati tapi bangkit kembali. Suatu kuasa yang luar biasa diterima oleh Yesus dari Bapa di surga. Oleh karena itu kita harus datang pada Yesus. Jangan singkat-singkat. Engkau harus membuka hati pada Kristus. Jangan tinggalkan Yesus. Jangan lupakan Tuhan dalam hidupmu. Bersama Tuhan kita tenang dan damai. Bersama Yesus kita akan selamat. Bersama Roh Kudus kita akan terhibur.
Harus kita sadari, hidup ini tidak berarti tanpa Tuhan. Kita tidak sekedar berbicara tentang Yesus. Kita tidak hanya mempersaksikan lewat kata-kata, tapi lewat perbuatan yang utama. Borhak beba kita, patul haso berita nuli sadarion. Tu akan seporsea. Jala gudang gope, bidang gope na gulomi, borhak mengita tunasida. Apa tarahon huaso hati urus yang debata, asa sudi porsea di Iwana. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh menguatkan kami beraktivitas untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bagi selalu, selamat pagi.